Halo sahabat rebahan, kali ini saya akan kembali membahas alur cerita sebuah film. Tapi kali ini film yang akan saya bahas yaitu film bergenre komedi. Film yang berjudul Headshot Fuck the ini merupakan plesetan dari film Rambo. Di film ini tentunya kita akan diperlihatkan dengan aksi konyol para pemain dari film ini, yang pasti akan membuat kita semua terhibur. Apalagi di film ini ada aktor kesayangan kita semua bro, yaitu Rowan Atkinson atau Mr. Bean. Oke, tanpa banyak kincong di awal bro, kita langsung aja ke ceritanya. Film diawali dengan surat perintah dari Presiden Amerika Serikat yang memerintahkan misi untuk menyelamatkan para prajurit yang disandra oleh diktator Irak bernama Saddam. Tak lama kemudian, para pasukan yang dikirim oleh Presiden Amerika segera menyergap rumah Saddam dan membebaskan para sandera yang berada di sebuah pulau di dalam kastil miliknya. Sementara Saddam yang sedang bersantai makan-makan rebahan sambil tiktokan, tak lama dia pun segera beranjak tidur. Kemudian para pasukan musuh itu masuk ke dalam kastilnya Saddam. Tapi saat mereka akan melancarkan penyergapan, ternyata para penjaga kastil memergoki mereka semua dan terjadilah baku tembak antara penjaga dan pasukan khusus itu. Beberapa saat kemudian terlihat Saddam yang sedang bobot cantik sambil bermimpi indah bersama selingkuhannya. Dia kaget dan langsung terbangun. Kemudian dia berusaha untuk ikut berperang. Tapi karena dia lupa melepaskan penutup matanya, dia malah membuat kekacauan di kastilnya sendiri dan berperang bersama perabotan yang ada di kastilnya. Setelah beberapa saat baku tembak, para pasukan khusus itu pun tertangkap karena begitu banyaknya penjaga kastil yang mengepung mereka. Peperangan pun berhenti, tapi tidak untuk Saddam karena dia masih terus menembak. Keesokan harinya berita tentang kegagalan penyelamatan sandera itu tersebar di media, dan kegagalan itu malah menambah banyaknya jumlah sandera para tentara Amerika di Irak. Melihat hal ini, Presiden Amerika dan para petinggi mencurigai bahwa ada yang menyabotase misi mereka ini. Lalu Presiden menugaskan Kolonel Walter untuk pengurus misi penyelamatan sandera yang selanjutnya, tapi dengan rencana yang sangat matang. Prove that you're incompetent. I can prove that as well as he can. Lalu keesokan harinya Walter pergi ke Thailand untuk menemui mantan prajurit terkuat di masa itu yang dulunya adalah seorang letnan. Dia bernama Topper. Walter yang ditemani seorang wanita bernama Nichelle, dia menemukan Topper yang sedang bertarung bebas di sebuah perkampungan di Thailand. Tak lama kemudian Walter dan Nichelle mendatangi Topper yang tinggal di sebuah perkampungan biksu, yang dimana katanya para biksu ini seumur hidupnya belum pernah melihat seorang wanita. Kemudian Walter dan Nichelle mengajak Topper untuk bekerja sama, yaitu membebaskan para sandera di Irak. Tapi sayangnya Topper menolak karena dia sudah tidak mau lagi untuk berperang. Sepertinya Walter tahu apa alasan Topper berhenti dari militer, karena Topper dicampakkan oleh kekasihnya dulu yang bernama Ramada. Tak lama setelah itu mereka berdua pun pulang, tapi sebelum pulang Nichelle memberikan kartu nama kepada Topper. Siapa tahu nanti Topper berubah pikiran. 2 minggu kemudian di basecamp tentara Irak, Kolonel Walter sudah tertangkap dan sedang diinterogasi. Dia dipaksa untuk menandatangani sebuah dokumen yang isinya menyangkal tindak kriminal yang dilakukan oleh mereka. Sementara di tempat lain, Topper yang masih di tempat para biksu menonton berita di televisi dan mengetahui bahwa kolonel tertangkap dan gagal dalam upaya menyelamatkan para sandera itu. Lalu di acara pertemuan para petinggi, Topper datang menggunakan seragamnya. Dia bertemu dengan Nichelle dan memberitahu maksudnya untuk menyelamatkan kolonel dan para sandera yang lain. These United States. Yeah. Clean environment. I would like to propose it to world peace. Tak
Tak lama kemudian Nichelle mengajak Topper pergi ke sebuah apartemen untuk membahas masalah itu. Tapi setelah sampai di sana, ya kalian sendirilah yang menebak mereka apa yang mereka lakukan di sana. Singkat cerita, keesokan paginya mereka sudah sampai di base camp prajurit Amerika menggunakan helikopter. Di sana mereka bertemu dengan Komandan Herbinger yang memberitahu bahwa para sandera sudah dipindahkan ke dalam hutan. Tak lama, komandan itu juga memperkenalkan Rabin dan William, yaitu para prajurit terbaiknya untuk membantu mereka dalam misi ini. Kemudian Nichelle yang memimpin rencana mereka yang akan segera berangkat ke Irak untuk menemui seorang mata-mata sekaligus pemandu yang sudah disiapkan. Tak lama mereka berempat pun bergegas berangkat tanpa Nichelle. Setiba di sana mereka terjun menggunakan parasut, tapi hanya Topper yang gagal terjun dengan sempurna karena dia malah nyangsang di pepohonan. Saat mereka menyusuri hutan, Topper melihat orang mencurigakan yang dikira adalah penjaga atau musuh. Tapi saat mereka berkelahi, Topper menyadari bahwa orang itu adalah Ramada, mantan kekasihnya. Ramada adalah mata-mata yang akan membantu mereka di sana. Lalu Ramada ini menunjukkan jalan pintas untuk menuju ke kamp penjara. Tapi kocaknya, dia malah lewat rumah warga sekitar. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah sungai dan akan menggunakan kapal yang sudah disiapkan oleh Ramada untuk menuju ke tempat tujuan. Di tengah perjalanan, mereka juga bertemu dengan anggota lainnya. Lalu mereka diberitahu oleh para pengawas bahwa ada kapal patroli musuh yang menuju ke kapal mereka. Saat salah satu pengawas mengasih tahu mereka, karena si William ini tidak mengerti bahasa kode militer, dia pun merasa kebingungan. Padahal dia seorang anggota militer loh, emang goblok. The Crips are raiding the liquor store as in your area. Over. The vultures are circling. Hello, Lucky. Hello, Lucky. Di sini Ramada berusaha memperbaiki hubungannya dengan Topper dengan alasan yang tidak rumit dan cukup sederhana. Alasan Ramada saat itu meninggalkan Topper karena dia sudah menikah sebelum bertemu dengannya. Dan statusnya masih menikah hingga saat ini. Nah, saat itu suaminya diberitahukan telah mati karena dia bekerja di pemerintahan. Ketika Topper akan pergi, saat itu ternyata Ramada mendapat kabar lagi bahwa suaminya masih hidup dan berada di rumah sakit. Maka dari itu Ramada meninggalkan Topper begitu saja saat itu. Beberapa saat kemudian muncullah kapal patroli musuh di depan mereka. Mereka pun langsung menyamar sebagai nelayan untuk memancing ikan. Karena peran nelayan di sini itu diwajibkan seorang laki-laki, Ramada pun menyamar menjadi laki-laki. Karena jika nelayan di sini wanita, maka dia akan dicurigai sebagai penyusup atau mata-mata. Ketika pemeriksaan sudah selesai, mereka yang hendak pergi malah melihat Ramada yang masuk ke toilet wanita. Hal itu yang membuat mereka curiga dan peperangan pun terjadi. Satu persatu dari mereka akhirnya melarikan diri dan nyemplung ke air. Tapi tidak untuk Topper. Dia terus-menerus menembaki mereka sampai pelurunya menjadi gunung di lautan. Akhirnya Topper pun bisa meledakkan kapal musuh itu sendirian. Tapi karena ledakannya sangat besar, Topper pun terlempar sangat jauh dan mendarat di depan teman-temannya. Tak lama mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kamp penjara. Di situ Ramada kembali mendekati Topper dan menceritakan tentang suaminya yang bernama Dexter Hyman. Dan ternyata si Dexter Hyman atau suaminya itu adalah seorang pejuang kemerdekaan dan menjadi tawanan juga di sana.
Maka dari itu Ramada terus mendekati si Topper karena ingin menolong suaminya yang sama ditawan di penjara itu. Freedom fighter. So young, just a school girl. Tak lama kemudian mereka semua melanjutkan aksinya untuk menyusup masuk ke dalam kamp penjara dengan cara sembunyi-sembunyi dan tentunya dengan cara yang sangat konyol. Tak lama mereka pun berkumpul lagi untuk menuju tempat para tahanan. Tapi terlebih dahulu Topper berusaha membebaskan sang kolonel yang sedang dijaga oleh penjaga yang sedang ketiduran. Saat itu Topper berusaha mengambil kunci penjara dari penjaga itu dengan hati-hati. Tapi ketika kolonel berhasil bebas, ternyata penjaga itu terbangun yang membuat kolonel langsung menamparnya. Tapi tak sengaja penjaga itu malah jatuh tepat pada tombol alarm yang mengakibatkan kekacauan di sana. Terlihat mereka pun tidak memperdulikan keadaan di sekitar. Mereka terus membebaskan para tahanan yang ada di sana. Tapi Topper menemukan Dexter di tempat yang lain, karena Dexter ditempatkan di penjara yang berbeda. Karena begitu banyaknya pasukan yang datang di sana, Topper pun mengamuk dan berhasil mengalahkan ratusan bahkan ribuan musuh, bahkan mengalahkan rekor membunuh Robocop. Bahkan saking bosannya dia menembak, cukup melemparkan pelurunya saja sampai semua musuh di sana KO. Tak lama kemudian mereka pun berpencar. Topper yang masuk ke kastil Saddam dan yang lainnya pergi menyelamatkan tawanan yang lain. Di dalam kastil Saddam, Topper mempergoki Saddam yang akan segera pindah rumah, yang akhirnya mereka pun bertarung habis-habisan di sana. Tapi ya, karena film ini film komedi, pastinya dibumbui dengan aksi konyol tentunya. Uncle Sam. Jesus, Mary, Joseph. Put your bag, Dad. Di tengah pertarungan Saddam dan Topper, tiba-tiba muncul sang presiden Amerika di kastil Saddam. Presiden sampai turun tangan loh, karena diberitahu oleh Nisha jika misi yang sedang mereka jalani saat ini gagal. Makanya presiden dan tim tambahan menuju ke kastil Saddam. Beberapa saat kemudian, pertarungan Topper pun akhirnya digantikan oleh Pak Presiden. Sedangkan Topper mencari Dexter, suaminya Ramada. Ternyata sosok Dexter ini adalah Mr. Bean. I spit in the face of filth. Di tempat yang berbeda, para anggota lain yang akan ke titik kumpul terhalang oleh pagar rumah orang. Aduh, ada-ada aja, cok. Dan tak lama mereka berhasil ke titik pertemuan menggunakan taksi. Ini taksi dapat dari mana lagi? Padahal itu kan di hutan, bro. Sementara di tempat lain, Pak Presiden masih sibuk melawan Saddam hingga akhirnya Saddam mati membeku. Can you guarantee you'll never have to be painted? Tapi beberapa saat kemudian, tubuhnya kembali menyatu seperti di film Terminator, bro. Dan dia hidup kembali dengan wajah yang aneh. This means war! Tak lama setelah Saddam hidup kembali, dia menyuruh prajurit untuk mengejar mereka semua. Sementara Topper masih kewalahan menggendong Dexter yang hanya gara-gara sepatunya saling terikat. Aduh, ini Mr. Bean selalu ngerepotin orang aja di mana-mana nih. Padahal kan tinggal lepas aja itu sepatu. In Topper's heart because he was still in love with you. You to suffer as much as you made me suffer. Sementara di tempat berkumpul terjadi keributan antara Nichelle dan Ramada, yang ternyata mereka berdua sudah saling kenal sebelumnya. Yang lebih mengejutkan lagi, orang yang selama ini menyabotase misi mereka itu adalah Nichelle. Dia juga yang menjual semua informasi negaranya dan berharap semua orang yang mengikuti misi ini mati. Dan pada akhirnya Ramada dan Dexter bertemu kembali, tapi pertemuan itu tidak berlangsung lama loh. Karena Dexter terjatuh dari tebing saat berusaha mengambil foto Ramada dari jarak jauh.
Aduh, mister. Senshi! You're moving too much. You're moving too much. Quit. Saat mereka semua akan pergi, tiba-tiba Saddam muncul membawa basoka. Tapi kocaknya dia malah tertimpa sebuah piano yang jatuh dari helikopter yang membuatnya langsung pupus. Akhirnya Topper kembali bahagia bersama Ramada yang menjadi janda dan film pun tamat.